istilahnya pas waktu meeting dia udah antusias nih, "Oh iya pengen nggak apa-apa, kita meeting nih," gitu kan. Ternyata janji palsu nih Coach. Nah, jadi ketika kamu meeting yang pertama, telepon, Mhm. kamu harus minta sesuatu. Nah, itu yang akan saya gunakan sebagai senjata saya untuk meeting berikutnya. Kalau, apa namanya, return cold-nya itu, istilahnya pas waktu meeting dia udah antusias nih, "Oh iya pengen nggak apa-apa, kita meeting nih," gitu kan. Ternyata janji palsu nih Coach, gitu kan. Nah, Normal, itu gimana cara nge-follow up-nya lagi Coach? gampang. Kalau janji begitu dia bilang dia lagi itu kan biasanya kan memang ada kesibukan. Mhm. Kita tinggal follow up lagi. Kita follow up atau bisa juga kita bilang bahwa kita pakai software atau juga kita bisa bilang bahwa karena saya ini kan udah mulai tanggal berapa nih, Mhm. sebentar lagi ada masa apa, Mhm mhm. gitu aja bisa bilang gitu. Masa ini maksudnya nanti takutnya nggak kuber kalau mau ada Mmm. kayak gitu loh ya, Pak, implementasi dan sebagainya. Nah, jadi bisa aja kamu ngeset itu atau kamu minta ngeset untuk bikin meeting by Zoom. Ini ya, saya terus terang aja nih, ini ada perusahaan gede nih yang lagi kami kejar. Mhm. Awalnya agak susah nih dikontak nih, menyerahkan diri tuh. Karena di follow up-nya cuma nanya, kami cuma bilang, kami mau mempresentasikan apa yang kami bisa bantu untuk meningkatkan Anda. Dan memang meeting kami nggak pernah lebih dari 30 menit. Sama, saya juga cuma sebentar kok, cuma 30 menit. Saya cuma tunjuk tek 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 tek, oke, problem ini. Oh ya udah dapat beres. Karena tadi balik lagi, tugasnya saya hanya membuat itu jadi masuk akal apa nggak masuk akal buat mereka. Selama saya bisa membantu benefit dan sebagainya. Perusahaan IT cara kerjanya adalah sebenarnya setelah mereka sudah selesai baru menunjukkan demo. Demo itu digunakan sama mereka. Nanti setelah Mhm. demonya kita bantu ke mereka, setelah mereka udah dibantu demo dan sebagainya, mereka merasa cocok, baru dijalankan. Tapi orang IT biasanya nggak berani mutusin. Yang mutusin tetap orang dari Iya betul. Warek. Makanya kenapa saya kejarnya di Warek. Mmm. Saya ngedesak ke Wareknya. Betul, tim IT-nya cuma ngasih influence saja. Saya cuma nanya, gimana Bu, dari hasil pembicaraan ini, bisa kita lanjutkan untuk tahap berikutnya? Ingat ya, itu yang namanya, kalau saya namanya micro commitment. Jangan Mmm. nggak ada micro commitment. Micro Mhm mhm. commitment tuh gini-gini. Ini cara permainannya ya. Permainannya gini. Nih. Ini saya pakai spidol aja gampangnya. Nih ceritanya nih saya punya 4 spidol. Mhm. Nah, jadi ketika kamu meeting yang pertama, telepon, Mhm. kamu harus minta sesuatu. So Janji temu. ya janji temu. Iya dong. Iya pasti. Gimana Bu, biar kita bisa langsung lanjut, gimana kalau Selasa atau Rabu kita bisa ketemu? Mhm. Rabu aja deh. Jam 10 apa jam 2? Karena memang meeting biasanya jam 10 jam 2 kan. Oh Mhm. ya udah kalau gitu jam 2. Saya kasih dong micro commitment dong. Mhm. Sekarang presentasi meeting sama saya dong. Mhm. Kalau meeting selesai presentasi dia nggak ada micro commitment, dia nggak ada tanggung jawab untuk ketemu lagi berikutnya. Harus ada nextnya ngapain? Oke. Pengalaman saya suka kebanyakan nggak selesai meeting ya sudah selesai. Kalau saya akan nanya, nextnya apa? Iya nanti kirim proposalnya aja. Eh, Penawarannya aja gitu. Nah, kalau mama kayak gitu saya jawab. Heeh. Ini balik lagi tergantung Anda ya. Mhm Kalau saya mhm. bilang, penawarannya oke, penawaran akan kami kerjakan. Mhm. Kalau boleh kami melakukan audit dulu. Kami nggak bisa memberi penawaran begitu aja karena kami harus audit. Karena kan mungkin ya saya nggak tahu kan software perlu ada yang di-adjust dan sebagainya. Mhm. Itu yang pertama. Intinya nextnya apa? Saya pasti akan nanya nextnya apa. Gimana kalau kami demokan aja dulu? Oke, sudah dong. Kami Mhm. komitmen dong. Meeting lagi dong. Mhm. Meeting, ketika meeting kita beri laporan audit IT. Atau meeting hasil dari demo. Mhm. Oke dong. Lo kira IT-nya akan ngelaporin? Kagak. Kita yang atur. Mhm. Ketemu lagi nggak? Ketemu. Mhm. Karena laporan kan. Ternyata setelah kita cek dan sebagainya, software ini bisa ngebantu ini. Berarti terjadi penghematan sekian rupiah. What next, Bu? Oh ya, kita mau menggalang dana dulu. Kami mau mengatur payment, pembayaran dan sebagainya. Oke? Mhm. Silakan Anda mau menawarin apa. Berarti next-nya itu dikembalikan ke orangnya gitu ya Coach ya? Dan dia Bukan harus jawab. oh dan dia harus jawab. Dan dia harus jawab hari itu juga. Oh jadi bukan kayak malah yang kayak di awal tadi pas waktu janji temu kan kita nih yang nembak nih gitu kan, ini atau ini gitu.
Tapi kalau yang next setelah udah janji temu itu dianya yang nentuin sendiri. Iya, kita mesti ngomong, nanya, jangan Heeh. didiemin aja. Hmm. Jangan selesai meeting ya udah pulang, kita pulang terima kasih. Udah enggak kayak gitu. Saya nanya. Nextnya gimana, Bu? Kita langsung lakukan demo atau kita akan lakukan audit baiknya? Kalau kamu menurut Anda gimana? Kalau menurut saya tinggal terserah nanti kamu mau ngomong apa. Kalau biasanya itu kan what next-nya itu kan kita bikin grup kayak gitu kan, coach. Bikin grup, kita share di situ demonya. Demonya kemarin kan kita udah demo nih. Kita share demonya buat buat mereka coba-coba sendiri dari semua jajaran tadi. Nah, ini yang miss. Kalau misalnya memang ternyata demonya cocok, ya dia Kalau unak lagi. kalau demo udah dipakai, kita bikin report. Dari pihak Sevimanya. Reportnya nggak usah banyak-banyak. Report tersebut bisa telepon satu-satu dong. Betul? Kan nggak banyak orang kan yang ngecek? Yang ngecek demonya? Biasanya 10? Ya mungkin 5, 10 mungkin. Oke. Bikin demo udah selesai, 10 report, kamu ketemu lagi. Bilang aja mau presentasiin hasil meeting, hasil demo. Dan hasil demo ini kami kita mau ada meeting berkaitan dengan hasil demo dan kami mau menunjukkan ini apakah berdampak atau tidak buat perguruan tinggi. Nah itu biasanya yang kalau dari tim saya sendiri itu kan biasanya tanyanya kayak gimana nih demonya, malah kita tanya. Itu pertanyaan terbuka yang membuat kita nggak bisa ngunci. Kalau saya akan menunjukkan bahwa kita interview, kan ngobrol, gimana softwarenya? Oh bisa dipakai gini. Oke, terus apa dampaknya? Catat dong. Nah dampaknya itu dijadikan uang. Jadi jumlahnya nanti buat report kita. Karena kalau lu gerilya ke 10 orang, ujung-ujungnya lu nggak meeting, percuma jadi dingin. Iya benar, dari dingin. Tugas kita adalah kita bikin meeting lagi, harus bikin temuan meeting. Lu tanya aja sama Adi tuh, berapa banyak setiap customer yang datang kepada kami ajakin meeting lagi, berulang-ulang. Kenapa kami ajakin meeting berulang-ulang? Meetingnya itu supaya kami ada tahu nextnya ngapain. Yuk, maju gitu loh, ngerti gak? Kalau nggak maju-maju. Oke. Kebayang? Coach. Kalau ini coach, lagi misalnya Boleh. just in case dia udah diajakin nih gitu kan. Ini kita saya lihat udah banyak nih yang mencoba demonya gitu. Nah ini kita mau ajak meeting mungkin dari demo dari yang sudah dicoba tadi, ada mungkin pertanyaan lagi nih. Mungkin ada case atau apa pas waktu nyoba demo gitu. Nah itu seringnya itu dari customernya ya, itu mintanya nanti dulu Mbak, Mas gitu, kita coba-coba lagi. Kita belum dapat jawaban dari ini. Nah buat kuncinya tadi itu ya gimana? itu tadi, makanya saya pakai kata kuncinya adalah ketika saya nanya ke dia, saya nggak akan ngajakin meeting lagi, tapi saya akan ngomong, Mbak, ini nanti kan saya coba seminggu nih, kalau udah seminggu atau sebulan atau apa, saya ngobrolnya langsung sama itu. Gimana Mas? Udah dicek? Udah, oke. Terus gimana Mas? Oh iya software gini ya. Nah itu yang buat gue catat. Buat report. Kalau di dalam tempat pelatihan disebut namanya evaluasi level 3, level 4. Nah itu yang akan saya gunakan sebagai senjata saya untuk meeting berikutnya. Jadi kamu harus bikin report, bukan meeting. Report, dan kamu akan melaporkan hasil reportnya. Kan gue warek nih, anak gue ngerjain 10 orang, gue gak tahu kabar berita, lu ngajakin meeting, apa yang terjadi ketika meeting? Saya tanya dulu tim IT saya. Exactly, beda dong. Kalau kamu teleponin satu-satu ngecekin, kemudian ditanya dan itu dibuat dalam bentuk laporan, bisa dong? Bisa. Nah, dalam laporan itu, abis itu kamu bilang kepada Warek, saya mau ngajakin meeting lagi. Untuk apa? Untuk memberikan laporan dari hasil pengujian yang teman-teman kemarin lakukan. Meeting dong. Dan berapa penghematan yang terjadi? Dapat dari mana hasilnya? Dari hasil demo. Presentasi, tunjukkan. Meeting nggak? Meeting. Ada hasil? Hasil. Ada angka? Ada. Teriyakini? Ya kalau cuma demo doang, nggak ada angka, nggak ada hasil ini, ya dia jadi ngerasa, gua nggak perlu beli software ini. Gue ulur waktu aja. Bener nggak? Kalau ini kan kita kunci. Iya, kalau nggak urgent sih gitu. Iya. Mau dapetnya? Kebayang ya? Okay. Karena itu tugas saya ngunci nih. Jadi next biar maju terus gitu.
Di meeting ulang, meeting lanjutan gitu ya. Iya, meeting lanjutannya Sampai adalah akhirnya deal. meetingnya lanjutannya adalah ada data, ada hal baru yang mau saya sampaikan, ada hal baru yang mau saya sampaikan. Emang kerjaanmu, emang kamu kira saya nggak mikir tuh, kadang-kadang tiap hari mikir, aduh ini gue mau bikin apa nih, gimana nih, kayaknya orangnya susah nih ketemu nih, gue mesti ngakalin nih, gimana caranya nih, oh gue bikin apa nih, gue bikin apa. Ah, Gue bikin sesuatu, saya bikin sesuatu yang akhirnya jadi kelihatannya follow up-nya tuh ada lanjutan, bukan cuma hanya ngasih tau kabar berita kita enggak. hmm. Ada bener-bener ada progres yang dilakukan. Oke, masuk akal sih. Patut dicoba. Ya iyalah kalau nggak dicoba. Ya cuman memang yang kita ngomongin ini kan kelihatannya sebentar ya. Kenapa saya bilang sebentar? Ya sebentar dibandingkan nanti yang Anda kerjakan pasti lebih banyak. Bener. Karena abis itu bikin presentasinya, bikin reportnya. Mm-mm. Karena kan belum punya kebayangan juga dong reportnya kayak apa bentuknya. Tapi yang jelas kalau saya reportnya adalah dari 10 orang yang mencobai, ini hasil yang kami temukan dibuat dalam bentuk tabel. Dari hasil ini kami menemukan terjadi penghematan sebesar ini. Dan ternyata ini baru kita kerjakan untuk 10 orang. Seandainya ini simulasinya dilakukan oleh semua kampus, satu kampus, berarti penghematannya bisa jadi sebesar sekian. Makin nafsu nggak? Berarti kenaikan akreditasi sudah pasti di tangan. Mau kabur kemana lu sekarang? Kan sampel kecil. Benar. Yang ini kalau sampel kecilnya segini dikalikan angka yang gede, Jadi gede dong. jadi gede dong. Itu fakta kan? Iya. Fakta berdasar sampel. Tapi kalau saya cuma nanya kampus sebelah kan itu kasusnya di sampel sebelah. Kalau ini kan kasusnya di sini. Gitu. Jadi menyenangkan kan? Pasti. Nah, itulah cara kerjanya. Jadi makanya customer selalu ngeliat, iya ya benefit banget ya. Oh iya ya benefit banget ya. Orang kemarin juga ada perusahaan yang nelfon ke saya juga, salah satu perusahaan besar juga gitu. Kenapa ya coach gue gak bisa closing? Saya tanya proses gimana, ya kayak gitu kadang-kadang kayak gak maju, gak gerak gitu loh. Selalu problemnya itu. Nanti begitu problem dilempar ke kita. Kalau balik lagi ke kamu, itu membuang waktu. Udah jelas lah. Orang datanya harusnya bisa dieksekusi di sebelah sana, karena di sana gak berhasil dieksekusi, dilempar balik ke saya lagi. Waduh, itu challenge itu. Bener. Itu challenge itu. Oke. Satu lagi nih coach. Balik lagi mungkin ke depan gitu ya. Boleh, depan belakang boleh lah. Gini coach. Jadi kalau pas waktu telepon itu kan kadang ada yang ngangkat, ada yang nggak ngangkat nih gitu kan. Karena kan apalagi sekarang kayak takutnya spam atau apa kayak gitu. Ini siapa nggak kenal gitu kan. Nah, gimana caranya chat WA dulu untuk biar dia itu mau kita telepon. Kata-katanya tuh kayak gimana? Saya nggak pernah chat WA sih jujur. Karena modelnya kita adalah langsung nelfon, tembak dan sebagainya. Kalau dia memang tidak ngejawab, saya akan buat skrip pakai video yang namanya Loom. Apa itu? Software. Kamu buka jadi aplikasi nanti namanya Loom, LOOM. Kamu rekam, bikin skrip seakan-akan kamu nelfon. Itu Loom itu aplikasi video. Kamu rekam tapi kamu sapa orangnya. Abis itu linknya di Loom tadi, aplikasi software tadi, itu kamu kirim linknya ke WhatsApp. Nanti lucunya mereka bisa buka dan mereka nonton. Yang tadi seakan-akan bikin janji temu itu. Malah takutnya bukannya kayak nanti penipuan atau apa, kan sekarang banyak kasus ngeklik. Kebanyakan ketakutannya kamu. Enggak, ngeklik itu kan karena yang view info kan. Makanya kenapa ketika ini kami bilang aja kepada mereka, ini saya kirimkan informasinya dan ini ada video yang bisa Anda lihat. Videonya tadi isinya? Ya, videonya ya isi yang kamu yang tadi kayak janji temu telepon. Oh. Dan saya udah pernah berhasil. Customer yang gak pernah mau ketemu dan ketemu, berhasil dan closing. Pakai video. Kalau yang penipuan itu apa sih tulisannya bawahnya setuju nggak setuju kan? Iya, ada sama APK. Iya benar, APK juga itu. Oke, jadi langsung kirim kalau video itu gitu, kan Coach? bukan APK, kalau itu kan link. Jadi ada link website ya, www.loom.com yang nggak bisa dibuka. Yang dicurigai sekarang kan semua aplikasi bentuknya, bukan Loom. Kalau Loom itu kan website, gitu ya. Oke. Gitu. Kalau openingnya
Openingnya adalah yang membedakan adalah Mhm. kamu siapin satu papan atau kertas yang berwarna-warna, tulis namanya dia. Mhm. Dengan kamu ngomong, halo misalnya namanya Wati. Halo Bu Wati, salam kenal. Nama saya Iis. Mhm. Maksud tujuan kami untuk mengirimkan video ini adalah kayak gitu. Dan lucunya nanti di Loom Anda bisa ngecek dia nonton apa enggak video itu. Kalau untuk chat-nya Coach, buat dia buka gitu, misalnya Kalau mungkin chat enggak sih, saya selamat cek kan ya pagi, kalau chat mah biasa aja, tetap seperti biasa, heeh, nggak ada yang spesial kok. gak ada yang spesial. Selamat pagi, salam kenal, nama saya Iis Mhm. dari ini. Kebetulan nih saya kirimkan link video yang mungkin Anda bisa ngelihat. Ya, izinkan diri Anda sejenak untuk melihat video ini untuk mengetahui kami lebih lanjut. Mmm. Have a nice day. Udah selesai. Nggak bisa kalau WhatsApp diapain pun nggak bisa. Kalau saya tetap akan telepon. Oke, jadi kayak blast WhatsApp atau apa gitu? Dulu pernah gitu ya. Jadi Heeh, orangnya udah heeh. kontak hilang, terus nggak bisa dihubungin. Gue kirim aja video, gue sebel banget tuh. Gue kirim aja, gue bikin video, gue kirim. Kontak orangnya. Ya kayak gitu tuh, jadi gitu. Maka pakai Loom. Oke, Loom oke. itu kan soalnya bukan APK, tapi bentuknya www. Jadi kalau chat itu masih belum ya Coach ya? Jadi ya gimana pokoknya caranya telepon diangkat. Kalau chat itu saya bisa mengatakan saya nggak bisa menjawab 100% ya. Mhm, Karena mhm. gimana pun ketika mereka kontak atau apapun, biasa kalau chatting pun sulit lah ya, karena mereka lebih banyak tentang jalin hubungan dan sebagainya sih. Kecuali jualan produk ya, beda kayak kemarin ada yang kontak kami umroh Mhm. haji, ya itu bisa pakai Mmm. pakai chatting. Tapi kalau kita B2B cuman menyapa doang dan sebagainya, ya tetap ujung-ujungnya agak relatif lebih sulit sih. Relatif lebih sulit karena kalau saya sih ada orang yang chatting sama saya nggak pernah mau saya jawab sih sampai hari ini. Mmm. Nggak ada yang mau saya jawab. Jadi saya nggak pernah bisa tembus di bagian itu karena teknik itu nggak, menurut saya nggak make sense sih. Oke, jadi Kecuali yang make sense pakai video. Kalau video kan gue aman kan. Kalau gue heeh, nonton video lu kan, gue otomatis nggak ngangkat telepon lu kan. heeh, Tapi gue heeh. bisa dapat sesuatu dari lu kan. Oh, menarik nih. Kan gitu kan. Mmm. Atau mungkin, kata-kata yang bikin dia itu mau ngeklik ke link tadi itu Coach? Kalau mau ngekeliling cuma hanya bilang nih salam kenal, saya mau memberitahukan ada sebuah produk yang bisa membantu misalkan menaikkan akreditasi, itu juga boleh. Langsung aja Mmm. di titik key point yang Anda mau angkat. Oke, oke, jadi Naikin akreditasi atau heeh, kami heeh. kami adalah perusahaan yang bisa ngebantu perguruan tinggi untuk membantu akreditasi atau untuk menghemat Mhm, mhm. biaya. Untuk mengetahui lebih lanjut silakan Anda klik di video ini, Anda bisa nonton. Jadi langsung to the point gitu To ya the Coach ya? point, Iya, karena iya. kalau menurut saya kalau dosen itu tuh punya problem sendiri sih, jamnya mereka tuh agak aneh sih buat kita sih. Iya, kalau di perguruan tinggi gitu Iya, sih. jamnya agak aneh sih, jamnya agak aneh. Oke, oke Coach. Saya biasanya tuh kadang kalau pas waktu telepon yang selama ini ya Coach ya, itu, saya awalannya itu biasanya untuk ngajak dia diskusi dan sharing kayak gitu Coach. Dan diskusi dan sharing tadi itu aku buat untuk gali kebutuhan ke dia, gali kebutuhan untuk, oh ternyata, oh ya ini make sense nih, sama kebutuhanku gitu ya Coach, sistemnya Sevima ini tadi. Nah dia mau menjadwalkan meeting kayak gitu. Hmm. Ya kalau selama itu berguna nggak apa-apa silakan. Cuman Mhm, hanya tadi saya bilang ujung-ujungnya adalah apapun cara di depan, mhm, selama itu berhasil bikin janji temu akan baik-baik aja. mhm, mhm, Tapi yang paling penting adalah ketika di belakangnya itu di tengah. Kalau saya cuma nanya bilang gini ya, buka pintu pertama itu kan tugasnya adalah bikin ketemu. mhm, Kalau mhm, cara itu udah bisa bikin ketemu, udah nggak usah terlalu pusing. mmm, Yang penting adalah kegagalan di tahap keduanya, yaitu adalah bisa nggak pada saat presentasi itu konversi. mhm, Kalau presentasi nggak bisa konversi, itu yang problem lagi berikutnya. Kalau saya sih kasih gambarannya gini ya, kalau logikanya saya ya, harusnya dari 5 presentasi itu paling nggak dua yang masih lanjut. mhm, mhm. Kalau 5 itu nggak 2 atau 3, kayaknya berarti jelek tuh presentasinya. Nah saya nggak tahu Oke, angkamu berapa ya dari perlu 5. Kalau 5 berarti 2 kan berarti 10 berarti 4 lanjut. iya, masih ya rasionya lumayan sih, ya mungkin dari Ah, 5 ke 2 itu tadi sih. ya kalau itu masih bagus, tinggal bagaimana memastikan dari selesai itu ke Mhm, closing kan. mhm. Nah,
Berarti kalau ada return cold itu dikembalikan lagi aja baiknya yang melanjutkan ya yang meeting tadi gitu ya Betul. coach Kalau ya. mama tadi misalkan 5 jadi 2 atau jadi 10 jadi 4, 4 paling nggak closingnya paling nggak 2, 4 closingnya 2. Mm-mm. Kalau closingnya di bawah 2 atau 4 nggak closing sama sekali atau 4 closing 1 itu masih kurang bagus. Mm. 4 closing 2 aja. Itu dengan rumus yang anak-anak itu ya. Kalau Mm-mm. aku sih kalau mama sampai aku bikin janji temu sama orang dan sebagainya, tingkat closing kami hampir 90%. 90% ya. Hmm. Lumayan. Ya kalau nggak Bagus 90% nggak ketutup, kami nggak kekejar. Mm. Masih 90%. Berarti kalau yang follow up tadi udah ya Clear ya? pokoknya Tinggal gimana dicoba caranya ya. biar baca ditemu ya. Oke. Oke, Oke, itu aja. siap. Mm-mm. Oke, so thank you teman-teman, thank you, terima kasih buat Terima kasih juga. Iis ya. Ya, Coach Iis, thank Arif. you, terima kasih. Semoga berguna ilmunya Amin. ya, Pasti dan hati-hati berguna di nih. jalan. Amin. Thank you. Oke, thank you Coach.